Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurotain dari Program Studi Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme, komunisme, pandangan Islam terhadap modernisasi atau globalisasi, sekularisme, dan liberalisme. Untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Studi Agama Kontemporer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme. Radikalisme adalah fenomena yang kompleks dan multifaset, seringkali dipersoalkan karena implikasinya yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan politik. Radikalisme merujuk pada ideologi atau gerakan yang menyerukan perubahan drastis dan total dalam struktur sosial, ekonomi, politis, atau budaya. Gerakan radikal cenderung menggunakan cara-cara ekstrim untuk mencapai tujuannya, termasuk penggunaan kekerasan, intimidasi, atau manipulasi informasi. Adapun tingkatan radikalisme, yaitu yang pertama ada jihadis. Penganut paham ini meyakini bahwa tindakan kekerasan terhadap orang lain yang tidak sepaham adalah bentuk jihad. Mereka seringkali terlibat dalam aksi terorisme dan menyerang pihak-pihak yang dianggap menghalangi tujuan mereka. Yang kedua ada takfiri, individu. Oke, maaf salah. Yang kedua ada takfiri. Individu pada tingkatan ini menganggap orang lain yang berbeda keyakinan sebagai kafir atau harus dimusuhi. Sikap ini seringkali muncul dalam bentuk intoleransi terhadap sesama muslim yang memiliki pandangan berbeda. Dan yang terakhir atau yang ketiga, radikalisme ideologis. Ini adalah bentuk radikalisme yang lebih lunak namun tetap berbahaya, di mana individu atau kelompok berusaha menyebarkan ideologi tertentu dan merendahkan paham lain, termasuk ideologi nasional seperti Pancasila. Radikalisme pastinya terdapat pada setiap agama. Berikut adalah penjelasan tentang keberadaan radikalisme dalam konteks agama. Radikalisme dalam berbagai agama, termasuk Islam. Radikalisme seringkali diasosiasikan dengan kelompok-kelompok ekstremis yang mengklaim Islam seperti ISIS atau Al-Qaeda. Mereka menafsirkan ajaran agama secara sempit untuk membenarkan kekerasan dan terorisme. Yang kedua, agama Kristen. Ada juga bentuk radikalisme dalam agama Kristen, seperti kelompok-kelompok fundamentalis yang menolak pluralisme dan mengadvokasi kekerasan untuk mempertahankan keyakinan mereka. Yang ketiga, Yudaisme. Dalam konteks Yudaisme, ada kelompok-kelompok tertentu yang mengadopsi pandangan ekstremis, terutama terkait dengan konflik di Timur Tengah. Paham radikalisme pun bisa muncul dalam diri seseorang yang memiliki berbagai permasalahan, rasa iri, dengki, benci, serta dendam. Semua hal tersebut akan berpotensi mengarah kepada tindakan radikal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunisme. Istilah komunis berhubungan dengan komuni, suatu satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri dengan negara itu menjadi sebagai federasi komuni itu. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan menunjukkan milik atau kepunyaan bersama. Secara umum, komunisme adalah salah satu ideologi pemahaman politik yang dianut oleh suatu negara. Selain itu, komunisme diartikan sebagai suatu ideologi pemahaman politik yang berorientasi kepada masyarakat tanpa kelas. Makna masyarakat tanpa kelas menunjukkan bahwa komunisme menginginkan terciptanya masyarakat yang taat terhadap aturan ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama dan tidak ada kelas sosial, negara, uang, maupun alat produksi. Komunisme memiliki sisi negatif dan sisi positif. Sisi positif dari komunisme adalah pemerataan ekonomi. Prinsip dasar komunisme adalah pembagian sumber daya yang merata. Dalam sistem ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar semua penduduk terpenuhi. Hal ini dapat mengurangi tingkatan kemiskinan dan memastikan hak asasi manusia dasar untuk hidup layak bagi semua warganya. Yang kedua, menghapus keharusan profit. Dalam ideologi komunisme, tujuan utama produksi adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat mendorong pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan tanpa membebani lingkungan dan sumber daya alam. Yang ketiga, keamanan sosial. Komunisme menawarkan keamanan sosial yang tinggi dengan menyediakan hak pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan perlindungan pekerja kepada semua warganya. Ketidaksetaraan sosial dan keterangan kelas dapat dikurangi melalui sistem yang adil ini. Yang kedua, sisi negatif komunisme. Yang pertama, kekurangan insentif.
Dalam sistem komunisme, kepemilikan pribadi dihilangkan sehingga tidak ada insentif yang kuat untuk berinovasi dan berusaha karena semua hasil kerja akan didistribusikan secara merata. Individu-individu cenderung kehilangan motivasi untuk mencapai kesuksesan pribadi atau meninggalkan produktivitas mereka. Yang kedua, kurangnya kebebasan individual. Dalam ideologi komunisme, kebebasan individual seringkali sangat dibatasi. Negara memiliki kekuasaan besar untuk mengatur kehidupan publik dan pribadi, termasuk dalam hal kebebasan berbicara, berekspresi, dan beragama. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sekularisme. Sekularisme adalah prinsip yang memisahkan institusi negara dari pengaruh agama, sehingga hukum dan kebijakan publik tidak didasarkan pada doktrin agama tertentu. Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara dengan keberagaman agama, sekularisme berperan penting dalam menjaga toleransi dan harmoni antar umat beragama. Mengenai formalisasi syariat Islam, pendapat saya adalah bahwa hal ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Di satu sisi, penerapan syariat dapat memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agama secara lebih komprehensif. Namun, di sisi lain, hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan di antara kelompok agama lain dan dapat mengancam prinsip kesetaraan serta kebebasan beragama yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Oleh karena itu, dialog yang komprehensif dan inklusif sangat penting untuk menemukan titik keseimbangan antara kebebasan beragama, prinsip sekularisme dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Selanjutnya, saya akan membahas tentang liberalisme. Liberalisme adalah ideologi politik dan ekonomi yang menekankan pentingnya kebebasan individu, kesetaraan di depan hukum, dan pemerintahan yang berdasarkan persetujuan rakyat. Ideologi ini muncul sebagai reaksi terhadap penindasan feodal dan absolutisme pada abad ke-17 dan 18. Dengan tokoh-tokoh seperti John Locke dan Voltaire berperan penting dalam pengembangannya. Dalam liberalisme, setiap individu memiliki hak untuk memilih, berpendapat, dan berusaha tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Contoh penerapan liberalisme dapat dilihat dalam sistem demokrasi di negara seperti Amerika Serikat dan Prancis, di mana kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Selain itu, dalam bidang ekonomi, liberalisme mendorong pasar bebas yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa batasan yang ketat dari pemerintah, seperti yang terlihat di banyak negara Eropa dan dalam konteks globalisasi saat ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.